Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para mahasiswa jurusan Sastra Indonesia semester 2 tahun akademik 2020-2021 Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Jakarta. Pada kuliah berikut ini, pada pertemuan yang ke-12, perkuliahan teori sastra akan membahas tentang teori sastra postmodernisme. Apa dan bagaimana teori sastra postmodernisme itu? Marilah kita simak paparan berikut. Yang pertama akan kita pahami perbedaan antara dekonstruksi, klasifikasi sastra. Postmodernisme menyiratkan diseminasi budaya serta paradigma tentang keterpusatan, termasuk bagaimana sastra mendefinisikan serta mengklasifikasikan diri. Postmodernis juga secara tidak langsung mendekonstruksi kestabilan klasifikasi antara sastra adiluhung dan sastra populer. Proses dinamika pemisahan antara adiluhung dan populer menjadi semakin berantakan ketika kritik dekonstruktif yang khas dengan eksklusivitas sastra adiluhung justru mendestruksikan diri dan menjadi hal yang populer, seperti kayak fiksi bertema LGBT, yang amoralitas, anti-hero, dan lain sebagainya, yang justru diterima publik dan menjadi populer. Ada peran perkembangan teknologi yang menjadikan fenomena nilai kesastrakan menyebar, bukan terpusat pada institusi representatif, melainkan berada pada kedekatan pembaca, penulis terhadap termediasi oleh media elektronik. Dari sini sibersastra hadir. Artinya, sibersastra menciptakan interaktivitas pembaca dan penulis. Interaktivitas pembaca penulis adalah mode baru dalam apresiasi sastra. Masyarakat siber berperan penting dalam menghadirkan fenomena interaktivitas karena mereka adalah pengguna aktif di jejaring maya atau media sosial. Media sosial memberikan ruang interaksi antara penulis dan pembaca, seperti halnya di Twitter, Facebook, Wattpad, dan berbagai media sosial lain. Tiap aplikasi tersebut memiliki kelebihan. Misalnya ada kolom komentar, fitur follow, threads, dan lain sebagainya. Misalnya saja kolom komentar, ia mampu memberikan ruang reaktif, baik itu ujaran, kebencian, maupun kekaguman, mulai kritik sampai apresiasi pada pembaca sehingga interaksi terjadi. Interaktivitas penulis dan pembaca menghasilkan pertukaran pendapat. Tentu saja penyebaran karya sastra berkembang dari mode konvensional menuju mode terkini. Mulai dari koran, majalah, buku, sampai pada media internet. Jika sastra terlahir secara prematur dalam lingkup sastra lisan, kemudian bergerak menuju media cetak atau tulisan, bahkan sebelumnya ada cetak batu, yang akhirnya terjebak pada kendala finansial, sampai kritik politis ekokritik yang menghambat penyebaran sastra melalui media cetak.
tampaknya kehadiran sastra di dunia maya menjadi jalan perkembangan yang melampaui aktivitas konvensional sebelumnya. Nah, yang berikutnya akan kita pelajari arti dan hakikat dari postmodernisme itu. Akiranisme sini merupakan satu bentuk paham atau sebuah aliran di dalam memahami karya sastra. Ada 4 hal yang akan dibahas dalam perkuliahan ini. Pertama adalah pemahaman tentang postmodern. Kedua adalah postmodern Jean Francois Lyotard dan aspek budayanya. Ketiga, sastra populer dan kaitannya dengan postmodern. Keempat adalah pemahaman tentang dunia siber dan internet yang berkaitan dengan perkembangan dunia kesusastraan. Post berarti sesudah, dan modern adalah up to date atau sekarang, kekinian. Jadi istilah postmodern dapat diterjemahkan dengan sesudah sekarang. Postmodernisme prihatin tentang wacana non-linier, ekspresif dan supra-rasional yang terpinggirkan dan menjadi kering karena pengaruh pencerahan. Istilah postmodern telah membumi di kalangan masyarakat saat ini. Istilah ini hampir menggerayangi seluruh bidang, mulai dari musik seperti kekik, seni rupa, arsitektur, fotografi, antropologi, sosiologi, filsafat, drama, kritik sastra, film, fiksi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Melacak postmodern adalah melacak diri kita kembali dan menghubungkannya dengan masa lampau yang sebagian sudah terlupakan. Dapat dijabarkan bahwa postmodernisme adalah nama yang diberikan pada serangkaian filsafat dan daya estetika yang sudah berkembang sejak tahun 1950-an. Postmodernisme merupakan gerakan yang berbeda-beda dengan beberapa paham yang bertentangan. Tetapi istilah ini cocok karena ia mendeskripsikan beberapa fitur dominan. Postmodernisme sebagai tren dari suatu pemikiran yang sangat populer pada penghujung abad ke-20 yang merambah ke berbagai bidang, utamanya pada filsafat dan ilmu pengetahuan. Era postmodernisme disebut sebagai era segala serba, tidak menentu, tanpa arah, tanpa pusat, dan tanpa hierarki. Istilah postmodern telah digunakan dalam demikian banyak bidang dengan meriah dan hiruk pikuk. Kemeriahan itu menyebabkan setiap referensi kepadanya mengandung risiko yang dicap sebagai pengikut yang mengakibatkan mode intelektual yang dangkal dan kosong. Hampir di setiap bidang menggunakan istilah ini, sehingga tidaklah mengherankan bila mana maknanya menjadi kabur. Istilah tersebut dapat ditemui dalam bidang musik, seni rupa, fiksi, film, drama, fotografi, arsitektur, kritik sastra, antropologi, sosiologi sastra, geografi, dan filsafat. Untuk pemahaman istilah postmodern, baiklah dikaitkan dengan istilah yang lazimnya digunakan, postmodernisme dan postmodernitas. Terlebih istilah ini sulit untuk diistilahkan secara pasti karena bergantung dari bidang mana istilah ini dibuat. Kedua, istilah ini sebenarnya cukup berbeda. Postmodernisme cenderung bersifat filosofis, ideologis, dan memberi kesan jika ini suatu sistem pemikiran tunggal, padahal di dalamnya banyak sekali cabang-cabang dari postmodernisme. Adapun istilah postmodernitas cenderung mengarah pada keadaan atau situasi masyarakat yang menganggap reaksi, konsekuensi-konsekuensi modernitas. Dimulai dari modernitas, istilah ini secara langsung berhubungan pada zaman Renaissance,
yaitu ketika rasionalitas berkembang, sehingga menyebabkan kemajuan Renaissance menandai lahirnya filsafat politik. Kemajuan teknologi mesin cetak, studi klasik, ilmu lukis, ilmu kimia, reformasi, astronomi, petualang, dan lain sebagainya. Rasional sendiri bagi Descartes memusatkan kebenaran melalui kesangsian-kesangsian dan menyaringnya melalui pemikiran sampai hal yang sangsi itu benar-benar dapat diterima atau rasional. Nah, berikutnya akan kita pelajari tentang apa yang disebut dengan postmodern thought dan aspek budayanya. John Wesley Todd adalah satu contoh pribadi yang telah terpikat dengan sebuah konsep mengenai postmodern. Ia berhasil menggarap karyanya yang berjudul The Postmodern Condition sebagai kritikan atas karya The Grand Narrative atau narasi besar yang dianggap sebagai dongeng khayalan hasil karya masa modernitas. Lyotard merumuskan postmodernisme sebagai suatu periode di mana segala sesuatu itu dilegitimasikan. Lebih lanjut, direvisinya menjadi intensifikasi, dinamisme, upaya tak henti-hentinya untuk mencari kebaruan, eksperimentasi, dan revolusi kehidupan terus-menerus. Postmodern menurut Lyotard merupakan suatu pemutusan hubungan total atau diskontinuitas dengan kultur modern dan bukan sekadar koreksi atas berbagai pemikiran dan kultur modern. Postmodernisme diartikan sebagai ketidakpercayaan pada berbagai bentuk metanarasi, atau ketidakpercayaan pada klaim kebenaran ilmu pengetahuan objektif universal. Nah, aspek-aspek budaya postmodernisme ada beberapa. Yang pertama adalah ekskletisisme. Ekskletisisme merupakan derajat nol dari kebudayaan umum kontemporer. Contohnya, orang mendengarkan musik reggae di Amerika, menonton film koboi di Arab, menyantap McDonald untuk makan siang, dan masakan lokal untuk makan malam, menggunakan parfum Paris di Tokyo, dan pakaian retro di Hong Kong. Ekskletisisme dapat dicermati dari kebiasaan memadukan kebudayaan asing ke dalam kebudayaan bangsa sendiri. Aktivitas tersebut bisa terjadi di mana saja kita berada. Pengabdusian, perilaku atau penggunaan benda dari negara lain menjadi ciri utama dari ekskletisisme. Yang kedua tentang parodi. Parodi adalah satu bentuk dialog, yaitu satu teks bertemu dan berdialog dengan teks lainnya. Tujuan dari parodi adalah untuk mengekspresikan perasaan puas, tidak senang, tidak nyaman, berkenaan dengan intensitas gaya dan karya masa lalu yang dirujuk. Parodi adalah sebuah komposisi dalam prosa maupun puisi yang di dalamnya kecenderungan-kecenderungan pemikiran dan ungkapan karakteristik dalam diri seseorang pengarang atau kelompok pengarang dilegitimasi sedemikian rupa untuk membuatnya tampak absurd, khususnya dengan melibatkan subjek-subjek lucu dan janggal. Imitasi dari sebuah karya yang dibuat modelnya kurang lebih mendekati aslinya, tetapi disimpangkan arahnya sehingga menghasilkan efek-efek kelucuan. Berikutnya adalah pastiche. Pastiche adalah mimpi atau angan-angan, imitasi murni tanpa pretensi apa-apa. Teks pastiche mengintimidasi teks-teks masa lalu untuk mengangkatnya dan mengapresiasinya. Yang keempat tentang ironi. Ironi adalah kejadian suatu situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi, tetapi sudah menjadi suratan takdir. Dan yang kelima adalah camps. Camp adalah pengelabuan identitas dan penopengan.
Satu model estetisme, yaitu suatu cara melihat dunia sebagai fenomena estetik. Contoh penggunaan elemen-elemen arts novel dan arts deco dalam bangunan-bangunan sekarang. Selain dilihat sebagai pengelabuan identitas dan penopengan, camp menjadi bagian dari tradisi untuk menyebutkan sesuatu yang pernah muncul dan kembali muncul. Camp dalam arsitektur kontemporer yang mengaktualisasikan unsur lama dengan yang baru. Kemajuan teknologi, visualisasi atau pencitraan. Camp hanya dipakai untuk menyampaikan suasana sebagai pembentuk kesan yang indah. Camp diciptakan sebagai satu jawaban terhadap kebosanan dan sekaligus merupakan satu reaksi terhadap keangkuhan kebudayaan tinggi yang telah memisahkan seni dari makna-makna sosial dan fungsi komunikasi sosial. Camp selalu melibatkan unsur duplikasi dan menggunakan mannerisme seperti bulu mata yang dilentikkan, senyum rahasia, jas yang berjumbe, atau sewaktu yang mengundang penafsiran ganda. Nah, kemudian kita pelajari juga tentang sastra populer. Dengan membicarakan kaitan sastra populer dengan postmodernisme, teori perlu dicari sebuah benang merah dari kusutnya istilah-istilah itu. Meningkatnya kemampuan masyarakat akibat terkomputerisasi, perbedaan narasi, dan pengetahuan ilmiah, serta meleknya masyarakat terhadap informasi dan teknologi. Seakan-akan sedang mengonstruksi sebuah bangunan baru dalam budaya mereka. Budaya yang tidak hanya beralih, tapi budaya yang semakin meningkat dalam taraf kreativitas. Peralihan ini mau tak mau membuat dunia sastra, terlebih dunia sastra populer, juga mengikuti arus masyarakat yang postmodern tersebut. Jika dalam sastra adiluhung sudah dimunculkan sedari dulu, seperti dari beberapa cerpen kualiti karya dari Goldsmith tentang kritik budaya produksi modernitas, The Strange karya Albert Camus dengan tokoh absurdnya hingga pemenang fiksi Pulitzer 2010 dan seterusnya. Dalam kaitannya ini, beberapa sastra yang mengandung unsur dari pop, dari populer yang bisa dilayani di dalam masyarakat pengguna sekarang. Untuk mengkaji kaitan kedua istilah ini, perlu sebuah metode yang jelas. Berangkat dari teori postmodernisme, kemudian dihubungkan dengan pendekatan deterministik dalam karya sastra populer. Bagaimana pendekatan deterministik dilakukan semata-mata dilihat dari pengertian seni yang bergantung pada dinamika sosial masyarakat atau psikologis, sehingga itu berarti permintaan masyarakat yang pemikirannya sudah postmodern harus dipenuhi dan yang dapat memenuhi akan menjadi karya yang populer. Jika ditilik dari nilai sastranya, pendekatan yang sangat mungkin dilakukan adalah pendekatan mimesis serta pragmatik. Karena hakikat dari isi karya postmodern yang populer adalah cerminan sosial serta permintaan masyarakat yang sepertinya bosan dengan karya yang monoton, yang pasti, yang biasa, yang itu-itu saja. Pendekatan deterministik sebenarnya dilakukan demi tercapainya sebuah jawaban mengenai kemunculan karya-karya postmodern yang tergolong menyeleneh. Kemajuan masyarakat seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya mendorong para produsen untuk menghasilkan karya yang tidak melulu normal atau normatif, dalam artian karya yang hanya didominasi oleh kebenaran-kebenaran yang tampak pasti dan jelas. Mereka, masyarakat, konsumen, pembaca, membutuhkan sesuatu yang lain atau hasrat deterministik khas masyarakat postmodern dari suatu sajian. Yang terakhir kita bicara tentang siber dan internet, virus dari postmodern ini. Karya sastra adalah bagian dari budaya dan sebagai produk budaya,
sastra berlari searah dengan perkembangan kehidupan manusia, termasuk instrumen kehidupan manusia yang meliputi perkembangan media. Dari sekian sastra, salah satu yang termutakhir adalah internet. Ia lahir sebagai media pengembangan informasi dan sains, tetapi pada gilirannya juga digunakan sebagai media mempromosikan karya sastra. Karya yang dinikmati melalui media internet dapat diklasifikasikan sebagai sastra dunia maya. Salah satu keunggulan dari genre teknis ini adalah ia dapat menawarkan interaksi pembaca, penulis yang tentunya sulit terjadi pada media konvensional. Dari media interaksi ini, sastra siber hadir serta memborbardir keadiluhungan suatu karya. Sayembara, penghargaan, dan berbagai pola penganugerahan sastra adiluhung pada akhirnya akan jatuh pada bagaimana ia dihadapkan dengan proyeksi populisme. Karya adiluhung misalnya Bumi Manusia yang diekranisasi menjadi film setara posisinya dengan karya dari Wattpad, aplikasi di internet bagi pembaca dan penulis untuk menerbitkan cerita dalam berbagai genre termasuk klasik, fiksi umum, fiksi sejarah, non-fiksi, puisi, fiksi penggemar, spiritual, humor, dan fiksi remaja. Jika sebelumnya sastra menggunakan koran dan majalah sebagai media, siber sastra adalah internet. Dibandingkan dengan koran atau majalah sastra, siber sastra menjembatani penulis untuk menampilkan atau mengekspresikan karya mereka kepada pembaca. Pembebasan ini seakan menerjemahkan angan wacana bahwa setiap orang bisa menjadi penyair dan semua orang bisa menjadi kritikus sastra. Tentu saja media elektronik menjadi sarana mengekspresikan diri bagi seseorang tanpa terjebak estetika politis tentang karya yang agung. Karena semua akan terjatuh pada karya yang dibaca dan memiliki pembacanya sendiri. Secara historis, siber sastra sudah ada sejak akhir abad terakhir, yaitu akhir 90-an, bersamaan dengan perkembangan teknologi. Tentu saja kehadirannya juga menciptakan kontras. Di satu sisi, sambutan negatif terhadap siber sastra adalah anggapan bahwa siber sastra tidak mempertahankan kualitas. Publikasi yang tidak memiliki kontrol dan berbagai tudingan yang bermuara pada definisi sastra adiluhung. Untuk itu pada akhir pertemuan kita simpulkan tentang apa dari kehadiran sastra postmodernisme tersebut. Kehadiran sastra melalui media elektronik seharusnya dapat diterima secara positif karena perkembangan teknologi yang menggeser pola konvensional akan mewabah dalam berbagai lingkup, termasuk sastra, dan sastra akan menjadi bagian dari sejarah peradaban tersebut. Melalui media elektronik diharapkan setidaknya untuk kedepannya akan memicu kehadiran dinamika dan potensi baru yang akan dilakukan oleh penulis. Gejala ini harus dilihat sebagai suatu inovasi, bukan ancaman legitimatif. Perkembangan teknologi seperti internet harus dilihat sebagai revolusi dalam kajian media sastra. Hal ini sekaligus memacu kreativitas dan strategi penulis karena penyebaran informasi melalui media internet sudah tidak terbendung. Karena pengaruh teknologi juga, budaya jejaring masif dan kompleks. Internet harus dilihat sebagai instrumen yang memaksa inovasi dan membantu perkembangan sastra menjadi lebih baik. Dalam artian sesuai peradaban zaman. Ruang bagi penulis untuk mengekspresikan dan mempromosikan karya mereka menjadi lebih fleksibel. Kekuasaan legitimasi kesusastraan tidak terletak pada institusi, tapi pada strategi adaptif pengarang. Ambil contoh siber sastra di Facebook.
Kehadiran penulis senior yang aktif di Facebook akan memberi pengaruh positif bagi penulis awam. Dari sebuah posting, kolom komentar, dan berbagai fitur menjadi jaring komunikasi yang bermanfaat. Bagi penulis awam, mereka akan mendapatkan arahan secara tidak langsung. Bagi penulis senior, mereka dapat mempromosikan sastra secara gratis. Komentar di media sosial mungkin adalah hal yang sepele. Tetapi legitimasi dan modal sosial adalah hal yang bisa didapat. Itu adalah beberapa kelebihan sibersastra yang membuka interaktivitas pembaca penulis yang sulit dilakukan dengan media konvensional versi cetak kertas. Baiklah, pada akhir ini tentu ada evaluasi atau sebuah penilaian untuk bisa mengetahui atau bagaimana respon Anda atau tanggapan Anda dalam memahami mata kuliah kali ini. Oleh karena itu diberi tugas dan latihan yang dapat Anda kerjakan. Ingat, ini adalah kerja mandiri, bukan kerja satu kelompok. Ada 5 persoalan yang dapat Anda selesaikan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan postmodern, postmodernisasi, dan postmodernisme. Jelaskan jawab Anda dengan disertai contoh karya sastra. Yang kedua, adakah tahap-tahap kebudayaan menuju ke arah postmodernisme? Jelaskan jawaban Anda. Ketiga, mengapa sastra pop dan sastra siber menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sastra postmodern? Jelaskan jawab Anda dengan argumentasi yang meyakinkan. Keempat, aspek-aspek budaya apa saja yang termuat dalam karya sastra yang dapat dikategorikan sebagai sastra postmodern? Jelaskan jawaban Anda. 5. Mengapa dan apa sebab-sebabnya bahwa perkembangan teknologi seperti internet harus dilihat sebagai revolusi dalam kajian media dan sastra? Jelaskan jawaban Anda. Demikian pertemuan kita yang ke-12 ini dalam perkuliahan teori sastra. Selamat belajar, selamat untuk berkreasi, mencapai cita-cita setinggi langit untuk Anda. Sukses selalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.